Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tapi masih ada 1-2 yang jawab salamnya pelan. Saya doakan yang jawab salam sehat walafiat. Amin. Yang jawab salam rezekinya barokah. Amin. Yang jawab salam putra putrinya dapat jodoh. Amin. Yang jawab salam insya Allah putra putrinya berangkat haji. Amin. Jadi saya doa sekali lagi ya, mudah-mudahan semuanya salam yang keras ya, biar barokah insya Allah ya. Yang kolesterol sembuh. Amin. Yang asam urat sehat. Amin. Yang tekanan darah tinggi normal. Amin. Yang dompetnya tipis tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di hari yang penuh barokah kita berkumpul di masjid Baitul Muhajirin. Saya berharap kepada Allah, siapa yang berkumpul di sini semoga Allah kumpulkan di surganya Allah. Amin. Siapa yang berkumpul di sini semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Semua yang hadir di sini bersama keluarganya husnul khawatimah. Amin. Yang bilang amin suaminya tambah sayang. Amin. Ada yang protes gak punya suami gimana? Semoga ketemu di surga bareng-bareng. Amin. Baik, alhamdulillah, bersyukur tidak terhingga, sudah lama tidak menghadiri acara taklim di Baitul Muhajirin. Hari ini diundang oleh acara kajian duha. Saya diundang di WA oleh sahabat saya Ibu Tati sebagai sekretaris bendahara bidang pendidikan, yang ketuanya Ibu Nita. Semoga Bu Nita selalu berkesehatan. Bu Tati ya. Saya biasanya sama Bu Tati di Bank Mandiri, diundangnya di Baitul Muhajirin. Saya sudah pernah kesini, diundang almarhum Bapak Haji Safruddin. Insyaallah beliau diberikan surga oleh Allah. Allahumma firrahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqdina ba'dahu wa firlana wa lahu. Bu Idun dan keluarga, anak cucu, menantu, mudah-mudahan diberi kesabaran keluarga insyaallah ya. Baik ibu-ibu, senang sekali Ibu Nita, ketua bidang pendidikan, yang di bawahnya ada ketua majelis taklim, Masya Allah, ada kemudian divisi Quran, PKIT tadi saya dengar ya. Bu Nita sendiri sebagai ketua, sekretaris dan bendaharanya Bu Tati. Kayaknya bagus banget ya, ini cocok nih strukturnya ya. Bu Nita, Masya Allah, Bu Tati kayaknya sekretaris bendahara, Bu rajin nulis ya, Masya Allah. Masya Allah ya Bu ya. Ini semua yang hadir saya doakan, Masya Allah sukses dunia dan akhirat ya. Ibu-ibu rahimakumullah, tentunya ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tadi MC sudah menyampaikan juga dengan sangat bagus sekali bahwa taklim itu adalah merupakan menuntut ilmu. Ya, kata Nabi SAW, ya, mukmin itu wajib menuntut ilmu dari mulai ya lahir sampai kelak nanti beliau meninggal. Karena emang manusia nggak diberi ilmu oleh Allah, tapi kemudian dengan apa dia menuntut ilmu? Sehingga kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Ya kan? Orang kalau nggak berilmu udah sakit nyalain orang. Kenapa Bu sakit? Iya saya sakit. Kenapa Bu? Ada yang bikin. Sekarang udah gak musim bikin sakit, mendingan bikin kue sama bikin salah. Betul gak Bu ya? Capek bikin sakit ya Bu ya. Boro-boro bikin sakit, bikin somai yang gak jadi-jadi. Dengan beli aja di depan. Ya ya, insyaallah. Betul apa betul? Ya, alhamdulillah. Bikin lontong, nah baru pinter. Ya kan? Ibu saya jangan bikin sakit ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, ibu sekalian, banyak sekali hadis-hadis
Bunda saya, siapa yang datang ke majelis taklim, siapa yang datang ke masjid, Al-Quran dibacakan, sholawat kepada Nabi SAW, maka dia berangkatnya setiap langkah kakinya mendekatkan dia ke surga. Setiap langkah kaki berikutnya mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian siapa yang datang ke majelis taklim menuntut ilmu, maka dia kelak akan dicatat oleh Allah dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan kemudian ibu sekalian, burung-burung di angkasa mendoakan kita semuanya. Kemudian ikan-ikan di laut mendoakan kita semuanya, menyebut satu-satu, Bu Ningsi, Bu Yuni, Bu Tati, Bu Nita, Bu Dewi, Bu Andi, Bu Desi, Bu Devi, Bu Ika, siapa lagi, Bu Hindun, apa lagi, Masya Allah. Ya kalau saya sebutin semua nanti iya Bu siang ya. Semoga insya Allah semuanya naungi rahmat Allah. Dan kemudian ibu kata Allah, ya malaikatku, katakan kepada yang datang di masjid Baitul Muhajirin, ampuni dosanya, rahmati kehidupannya, kemudian tenangkan hatinya, lunasin utangnya. Salah ya, di sini kayaknya nggak ada yang punya utang kayaknya. Mohon maaf, semoga insya Allah rezekinya barokah insya Allah. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, hari ini tema yang akan kita bahas, tema yang sungguh penting sekali, dan ini sehari-hari kita akan rasakan, yaitu apa ibu-ibu sekalian, tema yang mudah-mudahan manfaatnya banyak, tema yang dimana hari ini akan saya bahas. Tema ini adalah tema yang harus diamalkan kelak, dan insya Allah saya tidak kemana-mana, saya akan ambil semua yang saya ceritakan adalah dari Quran dan hadis ya. Jadi taklim ini adalah taklim dari Quran dan hadis. Ya, agak coba dites. Cek satu dulu. Mana yang lebih enak Bu? Ini aja. Ini aja. Iya, enak ya. Sebenarnya saya juga emang enak suaranya Bu. Bercanda pun ya. Insya Allah. Bagaimana Ibu? Memilih yang kiri atau kanan? Kanan. Oke, baik, memang kita suruh yang kanan ya Bu ya. Baik, semoga bermanfaat. Baik, jika demikian terima kasih panitia yang saya hormati dan saya cintai, ibu-ibu rahimakumullah. Yaitu adalah temanya ketika doa tidak terkabul. Kenapa Bu? Gitu kan ya. Nah, kita bahas dulu doa. Doa adalah perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita doa Bu? Bahwa dengan doa Allah ingin menunjukkan bahwa kita hamba sangat membutuhkan Allah, dan Allah sangat berkuasa atas diri kita, supaya kita nggak sombong seperti Qarun, supaya kita nggak sombong kayak Fir'aun, Ibu ya. Kalau Qarun apa dia bilang? Ya kan, ketika hartanya banyak ditanya sama Allah, kemudian apa yang dia bilang? Sungguh harta ini adalah min indina, harta ini adalah dari sisi kami, ya kan? Harta ini saya kaya karena saya pintar, saya kaya karena saya hebat. Ibu kenapa kaya? Oh, saya kerja, tau kan? Orang-orang diem aja, saya kerja. Ya, semua udah bersyukur ada nasi, saya masih nggak bersyukur. Ada nasi, saya goreng lagi, jadi nasi goreng. Ya kan? Ini kan berarti kerja keras ya Bu ya. Masya Allah ya ibu saya. Maka kemudian doa adalah merupakan ibadah, karena doa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian. Maka oleh karena itu, siapa yang berdoa berarti dia telah beribadah. Semua hidup kita ini, bunda-bunda saya, disuruh semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua usahakan itu adalah ibadah kepada Allah. Makanya doa kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bunda datang ke pengajian, pagi-pagi mandi, kemudian pakai kerudung, pakai bros lagi, kayak saya ya, ibu saya ya. Dapat pahala nggak? Dapat, karena niatnya adalah ibadah. Apalagi udah ada yang setrika baju sama kerudung 3 hari yang lalu. Ada belum siap-siap dia, digantung aja. Sampai bapak nanyain, mau kemana sih? Ngaji Baitul Muhajirin. Oh ya kan, siapa ketua pendidikannya Bu Nita? Tuh ya kan, jadi kan udah siap-siap, betul apa betul Bu? Ada yang bisik-bisik, bener sih dari kemarin udah tuh, kerudungnya udah samaan kuning semua. Tuh ya Bu ya, begitu Bu, ada yang begitu Bu ya. Maka kemudian itu menjadi pahala semuanya, bisa menjadi ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Ibadah Ubudiyah, beliau mengatakan bahwasannya segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan semata-mata karena Allah dihitung ibadah. Jadi ibu mana
rapi, bersih. Kenapa? Nanti soalnya salaman sama teman dicium, jadi biar bersih. Alhamdulillah. Jangan sampai, bukan di sini nih ya, pokoknya bukan di Baitul Muhajirin, mandinya jarang. Begitu mandi, begitu ke masjid, udah jarang mandi, dicium. Pas dia cium rekan sini kiri kanan, pas agak ke belakang mungkin, ya Allah, ini rambut apa bantal lebah? Bukan di sini, bukan di sini ya. Ada bukan di sini. Kalau di sini kelihatan kok wangi-wangi itu tadi ya. Mana bajunya habis diserika pakai pengharum kan Bu? Masya Allah ya, luar biasa. Itu jadi ibadah. Maka oleh karena itu ibadah yang segala sesuatu, makan ibadah. Enaknya jadi orang Islam, tidur ibadah, senyum ibadah. Ada hadisnya, betul gak Bu? Senyum aja ibadah. Apalagi senyum pakai salam tempel. Ibadah yang banyak gitu ya. Sama mertua ya. Nanti mantu sama mertua begitu. Jangan cuma senyum aja. Kalau cuma senyum ke rumah mertua, makannya banyak, gak cuci piring. Senyumnya gak laku besok ya. Senyum, tempel yang banyak, langsung mertua, sini saya duduk sini mantu. Kok sini mah? Ini di sini dekat paha ayam. Kasih paha ayam. Tapi kalau mantu yang senyum aja, nggak pernah salam tempel, nggak rajin cuci piring, mantu sini mantu. Kenapa di sini mah? Ini dekat leher dan cengkeh. Enggak ada sih ya. Masuk begitu sih. Kasihan bener mantunya Ibu ya. Baik ya, bercanda Ibu ya. Tapi nggak tahu kenapa memang ya, kata Nabi tahadu. Siapa yang saling memberi, dia akan saling mencintai. Ya, Ibu jangan lihat apa yang diberi, kecil kok berlian. Jangan kecil ya. Ibu mau yang gede-gede. Ya, udah sayang yang dirahmati Allah. Maka doa diperintahkan oleh Allah. Tadi bagus sekali dibacakan oleh qari'ah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Allah memerintahkan kita berdoa di surat 40 ayat 60. Di surat 40 ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, sungguh aku akan ijabah. Kata-kata diijabah tuh enggak pakai penghubung. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku akan kabulkan. Kalau saya maunya Ibu ya kan Allah. Berdoalah kamu nanti baru aku kabulkan. Berdoalah kamu sehingga aku kabulkan. Ini gak ada kata penghubung. Maka Bunda yang dirahmati Allah, apapun persoalan kita, hari ini kita sedang diuji oleh anak kita. Anak kita tadinya baik, tiba-tiba dia pinjaman online. Anak kita baik, tapi maaf Allah berikan jodoh, belum diberikan jodoh yang mulia. Anak kita cantik, ya Allah, tetapi belum dapat pekerjaan. Semua adalah masalah. Atau mungkin suami kita, atau mungkin orang tua kita. Semua manusia punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua dapat pujian dari Allah. Suami kita baik, anak kita baik, Masya Allah. Menantu tidak ada, kita urus cucu anak yatim. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini semuanya ujian. Jangan cari dukun, jangan cari paranormal. Kata Allah, sungguh aku dekat, qaribun mujib. Kata Allah, Sami'un qarib. Allah dekat. Salat 2 rakaat, wudu dulu, kemudian dekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah. Karena setiap hari 17 kali kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah, hanya kepada Allah aku meminta, bukan kepada yang lain. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita meminta kepada manusia, 1 kali orang akan kasih, 2 kali orang akan berikan, 3 kali langsung kontak kita diblokir. Jadi dia tidak suka minta. Kemarin dia bilang mintanya daun pandan, saya kasih daun pandan, ambil sendiri ke depan. Besok lagi dia bilang garam ada nggak? Garam ada, garam banyak nih, garam saya kasih ya, saya antar. Besok lagi Bu pinjam duit 10 juta, udah blokir. Ya, alhamdulillah. Makanya saya berteman terus sama Bu Haji Hindun karena saya nggak pernah utang. Ini kalau saya punya utang di blacklist ya. Bu Tati WA saya, Umi Nani ceramah, langsung Bu Hindun bilang, ini pernah utang nih sama saya, gitu ya. Dan jadi saya, alhamdulillah. Oh ya, semoga Allah barokahi insyaallah ya. Mudah-mudahan saya. Maaf, minta kepada Allah, makin banyak minta, Allah makin senang. Karena ketika kita minta sama Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengatakan ini hamba saya yang benar sama saya. Kan berarti kita dekat, betul? Tetapi kalau minta sama manusia, lama-lama nggak mau dia. Beneran, saya tahu, mohon maaf Bu. Makanya tadi MC mengatakan yang mau jiswal, yang mau kentlengan, maka memang orang yang disukai oleh orang lain itu orang yang dermawan. Orang dermawan itu kayak gula, semutnya pada datang. Betul tidak Bu?
Tapi kalau orang pelit, bakhil, medit, korek. Bu, orang pelit saja nggak mau berteman sama orang pelit. Benar coba ya. Kalau orang pelit mau berteman sama orang pelit, ada majelis taklim orang pelit. Sekarang kita cek Bu Ina ya, di Pondok Kelapa ada nggak kira-kira majelis taklim orang pelit? Kalau ada saya pengen jadi sekretaris ya. Betul apa betul Bu ya? Tapi saya nggak mau pelit, ya kan? Makanya saya nggak jadi bendahara, sekretaris saja ya, ibu saya. Coba saya tanya, nggak ada. Orang pelit aja kenapa nggak ada komunitasnya Bun? Orang pelit aja nggak mau berteman sama orang pelit. Ya nggak mau, kenapa? Karena dia juga nggak suka dipelitin. Tapi dia pelit, ya kan? Bu Nani di sini mah nggak ada yang pelit, Umi Nani di sini nggak ada yang pelit. Enggak, di sini baik-baik semua kelihatan. Tapi nanti kita lihat kotak infaknya. Kayaknya kotak infaknya banyakan yang merah Soekarno Hatta sama 2000-an. Nah itu lihat dari situ. Ya, 2000 kan nggak pelit. Yang penting kan ikhlas. Iya betul Bu, yang penting ikhlas. Tapi kalau ikhlas dan besar itu lebih baik. Ya kan? Insya Allah masjid ini harus selalu kita jaga agar makmur semuanya ya. Insya Allah semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Oke, itu ayat yang pertama yang saya sebutkan. Kalau kamu kata Allah di surat 40 ayat 60, kalau kamu nggak mau berdoa, berarti kamu sombong kata Allah. Surat 40 ayat 60. Jadi doa itu menunjukkan bahwa saya lemah, yang kuat hanya Allah. Saya tidak ada apa-apanya kecuali Allah. Saya tidak bisa apa-apa kecuali Allah. Contoh bunda saya yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke perut ikan. Nabi Yunus masuk ke perut ikan. Kan ini gak sengaja. Bunda di perut ikan gak ada siapa-siapa. Jangankan teman pengajian, sinyal juga gak ada. Jadi gak bisa WA sama siapa-siapa. Ya, maka masuk perut ikan, mau keluar dari depan gigi ikan besar-besar, tajam-tajam. Mau keluar dari belakang perut ikan, berarti kan keluar belakang ya Bun, harus halus dulu baru keluar. Kalau belum halus kan nggak bisa keluar. Betul atau tidak? Betul-betul gelapnya luar biasa. Ada Bu ujian kayak gini? Ada. Ketika Allah menguji kita tiba-tiba na'udzubillah min zalik, anak kita kena musibah. Apapun musibahnya, rasanya dunia tuh kiamat sugro. Belum kiamat kubro, belum Bu, masih sugro gitu ya, kiamat kecil. Begitu anak dapat ujian, suami sakit. Suami sakit, ibu nelpon minta dianterin ke puskesmas. Ya Allah, apa yang harus kita lakukan? Begitulah Nabi Yunus Bunda. Nabi Yunus punya ujian yang begitu berat. Tetapi kemudian apakah Nabi Yunus kemudian mengeluh? Aduh ujian berat, atau kemudian ngambil tali gantung diri? No, tidak. Gak mungkin dilakukan itu. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus? Berdoa kepada Allah. Surat Al-Anbiya surat 21 ayatnya adalah ayat 84 dan ayat 85 dalam Al-Quran. Ibu sekalian, itu kisah Nabi Yunus alaihissalam ya. Kalau nggak 84, 85, 87, 88. Pokoknya Al-Anbiya 87, 88 atau Al-Anbiya itu surat nomor 21 Bunda ya. Itu Nabi Yunus. Ada lagi Bun, siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit ya Bunda saya. Sakitnya nggak tanggung-tanggung. Ya, sakit seluruh tubuhnya, na'udzubillah min dzalik, kayak eksim, nanah campur darah. Itu udah sakit, gatal semua bercampur yang sakit. Dan sakitnya bukan sehari 2 hari. 17 tahun. 17 tahun Bun. Ya, kita baru sakit gigi 2 hari udah bilang ya, oh, mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Karena begitu sakit hati juga capek kita. Betul ya, jangan ya. Saya doakan. Ibu kalau ditanya orang mendingan sakit atau mendingan gak punya duit, mendingan duitnya banyak dan gak sakit. Insya Allah ya Bun ya. Ngaji aja kita insya Allah ya. Insya Allah jadi senang nanti Bu Nita sama Bu Tati langsung bikin program lagi insya Allah. Semua sakitnya hilang insya Allah. Dan emang kalau di pengajian tuh sakit hilang ya Bu ya. Utang aja lupa loh kalau di pengajian. Tapi begitu keluar ingat lagi. Semoga Allah berikan barokah di sini insya Allah. Baik, maka doa adalah merupakan wujud kecilnya seorang hamba, lemahnya seorang hamba, dan kuatnya Allah. Allah Al-Qawi, nahnu dha'if. Allah Al-Ghani, nahnu fuqara. Allah itu kuat dan kami lemah. Allah itu kaya dan kami miskin. Maka oleh karena itu manusia yang bergantung kepada Allah, Allah suka. Maka doa kita diantaranya adalah Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Bukan manusia, tetapi Allah. Bukan juga bos kita, bukan juga atasan kita. Bos kita bisa lupa kok, bos kita bisa tidak ingat. Maaf, bos kita bisa kembali kepada Allah. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita.
Kata Allah di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4, saking Allah nggak mau meninggalkan kita, wa huwa ma'akum aina kuntum. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah ada dimanapun kita berada. Ibu mau ada di rumah, Allah lihat. Ibu mau ke rumah cucu, Allah lihat. Ibu mau pulang kampung, Allah lihat. Ibu mau ke tanah suci, ke Mekah dan Madinah, ibu nabung sedemikian rupa. Bahkan ibu rela nggak punya gelang. Maaf, saya berliannya banyak. Kalau ada yang mau boleh dijual kalau laku. Tapi tadi jatuh satu, saya jamin nggak laku. Ya. Jadi bunda-bunda sayang, semuanya kita lakukan untuk karena Allah. Mudah-mudahan itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bergantunglah hanya kepada Allah. Kalau kan saya suka banget dulu, saya dulu waktu itu senang sekali mendengarkan Ustaz Zainuddin MZ almarhum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita nyender ke tiang, kira-kira tiangnya bisa rubuh nggak bu? Rubuh. Kalau kita nyender ke tembok, satu saat temboknya bisa rubuh nggak bu? Rubuh. Tsunami, gempa, betul nggak bu? Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah bisa rubuh nggak bu? Tidak. Allah Maha Kuat. Makanya kenapa orang lemah? Karena dia bersandar bukan kepada Allah. Makanya orang yang bersandar kepada Allah, la ilaha illallah, dia hidupnya bakal kuat, insya Allah. Nabi Ayub 17 tahun sakit, akhirnya di surat Al-Anbiya juga ayat 43 dan 44. Maka kemudian Nabi Ayub diberi kesembuhan oleh Allah. Ibu sekalian, ada yang nggak logis. Ibu jangan kadang-kadang setan tuh suka lewat kalau kita dari doa. Ya Allah berikan anak saya jodoh ya Allah. Terus kita bilang kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin. Ya, soalnya kan dapat jodoh di kita Willy, Syahrini, gitu kan ya. Terusnya si Ransuka, anak saya kayaknya enggak deh, enggak. Jangan bilang begitu ibu sekalian. Allah bilang kun fayakun. Ibu-ibu yang di Allah. Kalau yang namanya jodoh pasti dapat. Kiki sangat dia dapat jodoh. Kenapa jadi ngomongin Kiki? Ibu sekalian. Artinya jodoh tetap ada. Betul apa betul bu? Lumayan dekat rumah saya itu beliau, masya Allah ya kan. Ibu nggak usah takut, ada pasti jodoh. Pasti ada. Allah bilang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Azwaj, berpasang-pasangan. Jadi tidak boleh. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau bilang kalau kita sedang berdoa kemudian ada lintasan pikiran yang negatif, kita biarkan, maka doa kita terhapus. Ibu-ibu, saya doakan semua yang hadir di tempat ini bisa kembali lagi ke tanah suci berangkat umroh. Amin. Yang belum berhaji insya Allah berangkat haji. Yang sudah haji atau belum haji bisa berangkat umroh, anak cucu menantu dan besan. Pada bilang gini, kayaknya udah pensiun. Langsung doa saya yang tadi ibu udah aminkan gak jadi. Kata Allah dihapus doanya. Karena ibu tidak yakin. Jadi doa harus ya yakin. Harus yakin. Karena kata Allah bukan kata saya loh bun. Ana inda dzoni abdi. Allah mengikuti prasangka hambanya. Jadi nggak boleh ada lintasan pikiran sedikit. Ya kan? Kayaknya nggak mungkin deh. Ibu saya doakan insya Allah ibu rezekinya banyak. Nanti ada di antara anak ibu yang menjadi direktur pengusaha terkenal kaya raya. Insya Allah ibu berumrah bersama-sama. Ibu bisik-bisik nggak mungkin. Sekarang ada jualan kadang laku kadang tidak. Kalau nggak laku saya jual, saya jual kadang ada. Ya. Udah nggak dijawab sama Allah. Ibu ya, jangan begitu. Harus positif thinking, ya. Harus bersangka baik. Tidak boleh bersangka buruk, ibu sekalian. Begitu kata Allah. Ana inda dzoni abdi bi. Hadis qudsi. Allah mengikuti prasangka hambanya. Jadi ibu harus berprasangka baik. Ya, jangan enggak. Pokoknya sangka baik dan bersangka baik. Dan orang yang bersangka baik mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berprasangka baik? Doa dengan prasangka baik Allah firmankan dalam Al-Baqarah 186 supaya doanya dijawab. Al-Baqarah 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan surat 40 ayat 60 ya, yang kedua. Yaitu Al-Baqarah 186. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya tentang aku, kata Allah. Ibu sedih, ya Allah gimana dong ya Umi Nani, anak saya kok belum dapat kerjaan, dapat sih kerjanya begitu aja, pengennya gajinya gedean, gimana ya? Ibu doa kepada Allah, karena kita lemah, bukan siapa-siapa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah, kalau hambaku bertanya tentang aku pun, Allah di mana? Maka Allah mengatakan, fa inni qarib. Allah dekat.
Diajak ke pengajian nggak mau. Bu ngaji bu. Oh, ibu nggak ngaji bu? Ih ada cucu. Bu kok nggak ngaji udah lama nggak kelihatan. Besok mau datang. Kapan mau datang? Bulan depan. Bulan depan datang ini hari udah nggak ngaji. Ya ibu saya ya. Bu, kalau saya di rumah saya bukan di Pondok Kelapa di nikah. Yang nggak rajin ngaji katanya repot melulu. Saya panggil namanya, saya ganti Siti Beberes. Kerjanya beres-beres, aja nggak ngaji-ngaji dia jadinya gitu ya. Kalau di sini juga beres-beres tapi ngaji. Ya. Udah, nanti jangan marah ya yang namanya beberes. Baik, bunda-bunda saya yang dirahmati Allah. Kita kembali di Al-Baqarah 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, aku dekat. Bunda harus yakin Allah itu dekat. Tapi nanti di dalam ayat yang lain, tapi kamu gak lihat, kata Allah. La tubsirun. Kamu gak lihat kalau Allah itu dekat. Karena kan Allah memang gak bisa kita lihat. Tapi nanti bun, orang yang masuk surga, bunda-bunda saya, di surga nanti semua penghuni surga melihat Allah langsung sehari 2 kali. Langsung tanpa hijab. Sampai kemudian Allah senang memandang kita. Kita juga senang memandang Allah. Bunda coba setiap hari ada yang datang ke bunda paket. Senang ada, wah salah, ya kan? Besok lagi paket. Insya Allah ayam panggang. Besok lagi paket. Iya bang, taruh bang. Enggak bu, ini penting bu. Iya deh. Pas nggak taunya apa bu? Sapi lada hitam. Ya kan? Ya nggak apa-apa yang enak-enak aja bu. Ya kan? Orang nggak ada ini ya bu. Kira-kira ibu penasaran nggak siapa yang ngirim? Ini COD apa emang gratis? Takut disuruh bayar, betul nggak bu ya? Enggak kok, ini emang ada paket yang ngirim. Ibu kira-kira penasaran nggak? Siapa yang ngirim? Siapa? Nggak mungkin dia datang sendiri, dia tahu alamat saya. Apa titiknya tepat lagi? Ya, Bang Gojek marah kalau titiknya nggak tepat. Ibu, berarti kita enak. Begitu juga kita hari ini. Kita dikasih oksigen, dikasih mata bisa lihat, dikasih kaki, betul bu? Seringkali kita berdoa, ternyata belum selesai doanya udah dijabah. Iya ya? Ya Allah berikan kami ya Allah somai, datang somai. Ya Allah kirimin nih ayam bakso, datang nih ayam bakso. Siapa lagi ngirim tahu aja sih, saya lagi baru dalam hati ya. Ya kan itu karena sama kan kamu benar-benar Allah tuh baik banget. Saya mah sederhana aja kemarin sore-sore bilang ini menu-menu makan singkong rebus enak kali ya. Datang tuh singkong rebus pakai kelapa lagi. Saya doanya nggak pakai kelapa. Enak kan? Enak apa enak tuh? Enak banget ibu saya. Tapi saya belum kesini jadi saya nggak tawarin ibu ya. Mohon maaf. Bunda saya, maka doa kata Allah ini membuat kita lebih dekat kepada Allah. Doa harus yang berikutnya. Ya, maka kata Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doa itu doa diiringi dengan ikuti perintah Allah. Kalau berdoa, ada sahabat seorang ketika itu melihat seorang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian kata Nabi, dia doanya nggak dijabah. Ini judul kita ya. Doanya nggak dijabah. Kenapa ya semua? Dia makan makanan yang haram. Doanya nggak dijabah. Yang kedua, dia senantiasa rambutnya kusut, nggak pernah disisir. Iya tuh, walaupun pakai kerudung nyisir. Ada orang pakai kerudung nggak punya sisir. Mentang-mentang pakai kerudung. Ada yang bisik-bisik itu gue banget. Kamu aja minani, ya kan? Betul bu. Tetap nyisir ya cinta, besti nyisir, besti. Gak apa-apa kalau rambutnya paling sedikit dikonde, ya kan, dikempang, biar cantik, betul gak bu ya? Jangan sampai disisir aja enggak, dan dicium sama anak-anak. Ya Allah mama rambutnya bau banget sih. Ya Allah ya Rob, gak ada di sini gak ada bu ya. Kalau gak enak nih mohon maaf ya Bu Nita, nanti kalau ada yang tersinggung saya minta maaf ya Bu Tati, catetin yang tersinggung. Ya Bu ya, bunda saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doalah. Kemudian yang kedua, ikuti perintah Allah. Kemudian kata Nabi, dia rambutnya kusut, dia bajunya kotor, maka doanya gak dijabah. Satu kata, digunakan kita perempuan semua ya. Saya cuma menyampaikan, guru saya menasihati saya. Tolong ibu-ibu, kalau sholat usahakan pakai celana dalam baru dicuci, mas baru beli, yang marah lagi. Baru beli langsung habis itu pada bubaran, Bu Nita mau kemana? Taksit. Ngapain bu? Di celana dalam, aku di celana dalam ya. Maaf bunda saya, kan kalau udah tua itu kan maaf kerannya agak suka longgar. Batuk di sini, keluar di sini.
Ya Allah, ngaku lagi. Ngaku lagi. Ya kan? Masya Allah. Bun, jadi kalau begitu, kalau di rumah sebaiknya ganti celana. Kalau gitu nanti celananya kotor banyak dong. Ya apa cuci itu ibadah ibu. Beda kalau yang muda sih masih nggak apa-apa. Ibu nggak mau cuci, berarti ibu pakai panty liner. Aduh nggak bisa, alergi. Udah ganti celana, ganti. Cari banyak celananya. Ya bun ya, bunda sayang yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu, bunda, kenapa? Bu, sholat udah usia kayak kita kurang khusyuk. Bukan di sini, beneran ya. Udah Allah Akbar, sholat zuhur. Ya Allah, ini 3 waktu ya Allah. 3 waktu ya Allah. Tapi kayaknya 3 deh. Tapi kayaknya udah 4 ya. Allah Akbar, udah deh 3 aja deh ya. Gak taunya kata anaknya, mama, tadi mama 5 loh mama. 3 atau 4, udah 5 rakaat. Ya kan? Ya Allah, semoga Allah ampuni dosa ya. Makanya kita kenapa mengaji, mudah-mudahan kita jadi banyak istighfar. Mohon diampuni oleh Allah ya bun. Usahakan sholat subuh atau sholat tahajud kemudian subuh jangan pakai daster yang tadi malam dipakai. Jangan dipakai tidur. Akan tidur doang terus malam lagi gantinya baru malam. Ibu tidur, ibu lupa ngiler apa enggak? Ya, aku sih nggak pernah ngiler. Kita nggak tahu orang kalau ngiler. Iya kan? Betul. Sebaiknya jangan. Ibu nanti kalau daster yang tadi dipakai tidur baru dipakai malam. Pakai lagi nanti, ganti khusus yang buat sholat. Ini maaf, kita nggak bisa apa-apa khusyuk, nggak mudah. Pengennya ibu, saya minta ibu bacanya kayak Nabi. 1 rakaat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Isra, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal baru berhenti. Bisa nggak gitu kira-kira? Itu Nabi kan makanya kakinya sampai bengkak, betul nggak bu? Kita yang ringan-ringan aja, semoga jadi masuk surga. Ganti celana, ganti daster. Terus kalau ke Tanah Abang gimana Umi? Ya udah ibu kalau ke Tanah Abang bawa ganti celana dalam. Ya nanti gimana repot? Nggak repot. Cuma jangan lupa jangan ketinggalan. Yang lama ditaruh ya. Pulang kan merasa udah pakai kan? Udah pulang udah deket banget belokan. Ya kan? Mana lewat itu bisa kayu lagi. Kenapa bu? Gitu ya. Kirain dompet. Ada yang ketinggalan. Mana kamar mandi? Mana di toilet Tanah Abang? Jangan lupa kan saya mengingatkan ya. Ganti ya. Ada yang tuh bunyitan. Saya juga pernah ketinggalan. Udah gitu di rumah teman. Mana cara dalamnya udah yang jelek. Insya Allah barokah ya. Kan nggak sengaja ya bu, ibu WA aja baik-baik. Aduh maaf, ada sesuatu yang tertinggal. Gak usah dikembaliin deh, maaf bisa dikembaliin. Kalau langsung buang tempat sampah aja. Ya, Bunda sayang ya, minimal sedikit-sedikit yang bisa kita lakukan, perbaiki ibadah kita. Karena ibadah kita sekarang usianya sudah tidak muda, betul gak punya? Saya sih kepengennya kalau dulu ibu bacanya inna a'tayna. Sekarang udah tua perbaikin dong, ya kan? Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Betul bu? Bagaimana sih ya? Kan? Atau mungkin ayat yang lain, surat yang lainnya enggak, sekarang saya suka kalau baca Quran, saya kalau sholat tidur Al-Qalam, Nun, wal qalami wa ma yasjurun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Pas 3 ayat ibu Allahu Akbar. Kirain mau semuanya. 3 ayat udah aja bunda. Enggak apa-apa. Masih bagus. Alhamdulillah. Ibu saya. Maka oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan bunda sayang ya. Bun, banyak mukena yang bunda punya, pakai yang paling bagus. Tolong ya bun, yang 3 tahun yang lalu kasih ke orang. Ini masih disimpan. Saya misalnya kenang-kenangannya banyak. Ini belinya dulu di Padang. Kapan bu? 7 tahun apa 8 tahun. Bunda, insya Allah ganti bunda. Allah juga tahu itu gak ada pahalanya. Yang membutuhkan silahkan. Betul gak bun? Ya. Jangan pelit-pelit, insya Allah jadi amal jariah semuanya ya. Maka kemudian yang pertama doa, yang kedua lakukan semua yang Allah perintahkan. Yang ketiga kata Allah, falyastajibuli la'allahum yarsyudun, agar kamu mendapat petunjuk, yakin akan doa itu. Bun, ada seorang namanya Julaibib. Julaibib itu laki-laki. Laki-laki ini maaf, udah jelek, miskin. Bu, udah jelek, miskin, hidup lagi. Saya tambahin lagi ya. Dia jelek banget. Kemudian Nabi nanya, Julaibib apa kabar? Nabi walaupun jelek tanya, udah baik.
Nabi, ya kan? Baik ya Rasulullah, apakah kamu sudah menikah? Belum ya Rasulullah. Nikah dong. Ya Nabi, sampai malam saya. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Nggak boleh pesimis. Bunda, nggak boleh pesimis. Tidak boleh pesimis. Pesimis artinya penyakit si miskin. Emang mau? Jangan ya. Tapi harus optimis. Akhirnya kemudian kata Nabi, Julaibib di perempatan sana ada ibu dan bapak punya anak perempuan cantik. Bilang sama mereka, aku disuruh kesini melamar. Kan kalau disuruh Nabi kan ati Allah wa ati Rasul. Julaibib pergi, taat bu. Jangan pakai pikir, diterima nggak ya? Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Dan kalau enggak gimana? Dan kalau enggak, malu nggak nih? Nggak usah begitu, jalan aja disuruh Allah dan Rasulnya. Betul nggak bu? Julaibib jalan, datang ke rumah ibu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya keluar. Siapa kau? Aku Julaibib. Di mana kamu tinggal? Di situ rumahnya dekat Rasulullah. Ada apa Julaibib? Aku diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumah. Oh ya duduk. Bapaknya silakan akan Nabi yang dulu. Silakan duduk. Ada tujuan yang akan kamu sampaikan? Aku disuruh Nabi melamar putri. Hah? Mungkin kalau saya bilang udah ngaca. Itu kalian sama saya kan? Sekarang sedih dong ya. Udah gak cakep. Dikit lagi bu ya. Masya Allah. Saya disuruh Nabi karena kan Allah menyuruh saya taat kepada Rasul. Terus ya gak mungkin dong kata si bapak ini. Ya saya hanya menyampaikan bapak punya hak untuk menolak dan menerima. Perempuan boleh loh bu menolak dan menerima. Betul gak? Saya hanya menyampaikan. Gak mungkin. Tapi kamu harusnya ngaca dulu. Jangan langsung sini. Saya jadi gak enak nih. Kamu kesini lagi. Pokoknya gak bisa, gak bisa. Istrinya benar. Pak bapak kenapa? Ini mah lihat di sini. Mami sini lihatin. Ini dia orang kayak begini mau sama putri kita gimana waktu? Biasa. Netizen kan gitu netizen kan. Nggak salah tuh. Ya, berani bayar berapa? Gitu ya, wali piro kan gitu ya. Biasa ibu-ibu bu, ya kan? Bukan ibu tapi kayak saya kan gitu ya. Maka akhirnya kata ibunya jangan enak coba bu. Kamu tahu nggak putri saya cantik, putri saya satu-satunya, putri saya terhormat, nggak mungkin menikah sama orang kayak gini. Biasa ibu-ibu kan begitu ya, udah nggak terima marah-marah gitu. Akhirnya putrinya dengar. Ibu, bapak, sini deh. Ibu sama bapak kenapa? Ini lihatin, ada orang jelek, masa mau ngelamar kamu? Dia benar-benar ngaca deh. Kalau tengkuis tuh boleh. Ya ibu sekalian, ya paling enggak kalau enggak itulah ya kan. Siapa dia? Dimas Seto kayak gitu boleh lah ya kan. Tapi kalau ini kan nggak salah nih gitu ya bunda. Maka akhirnya apa kata putri yang solehah bu? Bunda dan ayah, dia datang ke rumah kita disuruh Nabi, bukan maunya dia. Segala sesuatu kata Allah atiullah wa atiur rasul. Bahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80 dikatakan oleh Allah, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul dia taat kepada Allah. Dia taat pada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Jangan begitu Bapak Ibu, terimalah. Kamu mau nak? Karena Allah dan Rasulnya saya mau. Kaget ibunya, udah marah-marah, anaknya mau gitu. Karena Nabi Ibu kan taat pada Rasul surga ya tadi. Hadis ayatnya surat An-Nisa ayat 80. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Taat sama Nabi doang itu sama dengan taat kepada Allah. Ibu sekalian, maka dia taat kepada Nabi. Maka kemudian kata dia kita mau nikahkan saya besok bapak. Dinikahkan sederhana besok. Begitu dinikahkan, sore harinya Nabi memberikan pengumuman kewajiban berperang. Dan pengantin baru, orang tua, anak kecil, orang cacat tidak boleh ikut perang. Perempuan tidak boleh ikut perang. Tapi pengantin baru ini Julaibib ikut perang. Saya ikut ya Rasulullah. Kamu pengantin baru nggak usah. Tidak ya Rasulullah. Aku masih muda dan aku kuat. Maka aku ikut berperang. Dalam peperangan Julaibib terbunuh syahid. Dan si perempuan belum diapa-apakan. Berarti dia walaupun sudah nikah masih lama. Betul bu? Maka kemudian kata Nabi, Julaibib lagi di surga sedang berduaan sama bidadari. Ibu lebih cantik dari perempuan-perempuan pondok lama. Ada di surga, bu, ya kan nggak ada yang nggak cantik ya bu ya. Maka kemudian si perempuan ini setelah beberapa masa idahnya selesai, dia dinikahi oleh sahabat Nabi yang sangat tampan dan kaya raya. Jadi dunianya dapat, surganya juga dapat, gara-gara taat kepada Allah dan Rasul. Jadi harus positif thinking. Julaibib juga ternyata cuma nikah sebentar, dan kemudian dia dapat istri di surga. Enak bu, istri di surga udah cantik. Masya Allah muda terus, gak pernah tua, gak pernah haid, gak pernah nifas, gak bau ketek.
di surga semua perempuan gak minta uang belanja. Gak ada transaksi. Betul. Emang benar Bon. Jadi semangat kan Bun ya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah orang kalau taat dan positive thinking kepada Allah, dapatnya yang terbaik. Maka mengaji adalah bunda saya. Mengaji, Bunita membuat program ya bersama stafnya, semua ada sekretaris, bendahara, ada tim di bidang pendidikan untuk supaya kita jadi positive thinking. Ibu jangan langsung negatif thinking, kayaknya nggak mungkin deh. Anak saya kayaknya nggak sarjana, kayaknya rezekinya dikit deh. Anak saya kayaknya nggak S2 deh, kayaknya nanti nggak naik pangkat deh. Nggak bisa begitu. Kalau walau bisa wah, insya Allah doa, apalagi doa seorang ibu. Sampai kemudian Nabi mengatakan ridho Allah wa ridho walidain. Bilang sama Allah, aku ridho dengan takdirmu yang ini ya Allah, tapi tolong jadikan putri kami berumah tangga dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah, aku ridho dengan anak laki-lakiku, maka tolong anak laki-lakiku berikan rezeki yang barokah, berikan banyak kemudahan dan kebaikan ya Allah. Ibu ridho, jangan ibu kesel aja bawaan. Saya mau lihat anak ini, jangankan lihat dengan namanya aja kayaknya sudah mau mulah. Jangan. Itu anak siapa? Hello bestie, halo bestie, anak siapa? Ya kan? Ada orang kalau marah bilang, kamu nih anak siapa sih? Udah tahu ya anak ibu. Dia nanya lagi, ibu kenapa jadi amnesia lupa? Amnesia itu lupa ya bunda. Jangan ya bunda ya. Ya udah, kadang-kadang masih muda juga suka lupa mana. Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anaknya yang gendong, anak siapa? Ya ibunya yang gendong ya bunda. Jangan ya bunda. Ayo anak soleh, anak baik gitu ya, anak sukses ya bunda. Ya. Maka kemudian ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti banyak penghuni surga. Perempuan juga banyak di surga. Insya Allah kita semuanya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Insya Allah. Ya, Bun. Maka kemudian ketemu Allah kan sehari 2 kali. Allah bertanya kepada mereka, hai penghuni surga, apa doa kalian yang belum aku ijabah? Adakah doa kalian yang belum aku ijabah? Maka kemudian kata orang-orang di surga, ya Allah udah semua udah langsung dijabah, aku udah di surga, udah enak, sejuk, enak, pokoknya nggak macet, ya kan, nggak bayar pajak, PBB nggak ditagih, enak banget deh bu pokoknya, ya kan. Jadi pokoknya enak banget di surga, nggak masak, nggak nyuci, Masya Allah enak ya bu ya. Udah nanti pakai di surga nggak ada microwave, nggak ada air fryer, apalagi magic chair, ya nggak ada, Masya Allah ya. Udah semua makanan ada ibu sekalian. Maka oleh karena itu udah enak, maka semua akan mengatakan apa? Udah cukup ya Allah, udah cukup, nggak ada doa yang belum dijabah. Semua doa udah dikabulkan, yang penting aku masuk surga. Tapi kemudian kata Allah, ya penghuni surga, aku tunjukkan pada kalian ada doa-doa kalian yang belum aku ijabah. Ini catatannya, aku belum ijabah kepadamu. Maka oleh karena itu hari ini aku akan ijabah semua doa-doa. Maka doa di sisi Allah ada 3 macam. Doa di sisi Allah ada 3. 1, ada doa yang tidak diijabah di dunia, tapi nanti Allah berikan di surga. Jadi mudah harus sabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, kamu suka, tapi itu tidak baik menurut Allah. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi itu yang terbaik. Ibu sekalian, boleh jadi saya pengennya, aduh ya Allah, pengen banget dia cantik ya Allah, gak usah keren-keren deh ya Allah, saya pengen banget deh ya Allah, kayak siapa Bu Nani, pengen banget deh kayak gini Aminati. Misalnya, atau Saskia Sukan, boleh jadi kamu kalau mirip dia diundang sama ibu-ibu majelis taklim Baitul Muhajirin, gak mau datang, ya ya. Maka jadi yang terbaik. Saya kepengen cantik, Allah gak kasih cantik, Allah kasih sehat. Jadi berkah, sholatnya rajin, betul Bu? Baca Qurannya rajin, kan itu yang terbaik, betul ya Bu ya? Itu yang terbaik, Husnul Khotimah, insya Allah ya. Udah. Boleh jadi kamu ingin sesuatu, tapi Allah kasihnya yang lain. Maka tadi, seperti tadi perempuan tadi, dia tidak diijabah doanya di dunia, tapi diijabah di akhirat, di surga saya. Oke. Yang kedua, ada orang yang berdoa, doanya minta A, dapatnya B, gitu loh. Kita doanya ya Allah, nggak usah yang lain deh ya Allah, saya pengen banget deh makan pakai oncom ditumis, ya ala daun kemangi. Kata Allah jangan, nggak ada gizinya, aku kirim deh, ya kan? Ibu sekalian, ya. Sian, emang oncom tuh nikmat banget, ibu bukan nikmat lagi, nikmat, ya kan? Tapi nggak ada gizinya pun, ya kan? Dikirimlah oleh Allah daging giling tumis pakai buncis.
ini baru sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi yang kedua, kita minta A, dapatnya B, dapatnya B. Dan apa itu yang terbaik? Karena tadi ayat surat Al-Baqarah 216. Kamu boleh jadi kamu merasa itu yang terbaik, tapi yang tentunya itu tidak menurut Allah. Ya. Yang ketiga, ada doa-doa yang belum selesai doa sudah dijawab. Benar apa benar, Bu? Pengen banget ya Allah, mantu datang itu dia kalau nyambel enak benar. Ya kan? Dan baru dalam hati terlintas, assalamualaikum mama, waalaikumsalam, datang, masya Allah, baru di dalam hati. Kamu sama siapa? Sendiri? Enggak, sama suami, sama anak-anak. Alhamdulillah. Ini mah bawa gurame bakar, mbak itu terus sambal kesukaan anak, masya Allah. Ditambah lagi tempe mendoan, masya Allah. Ya, luar biasa ya. Tambah lagi, ya kan, gurame asam manis, waduh. Tuh ya, belum kita sempurna sudah dikasih sama Allah. Suka nggak begitu, Bun? Sering ya kalau kita bersyukur ya Bun ya, dalam bentuk yang lain. Jadi 3 macam doa. Ada jadi doa yang tidak dijawab, tidak, cuma nanti akan dijawab oleh Allah. Semua doa bermanfaat. Semua doa bermanfaat. Maka kata Nabi SAW, berdoalah kamu dan berdoa terus kepada Allah. Setiap doa kita akan naik ke arsy, Bunda. Semua doa kita akan naik ke arsy Allah. Ketika doa-doa kita naik ke atas arsy Allah, maka doa di atas arsy Allah bertemu dengan takdirnya Allah. Ketika doa-doa kita semua naik ke arsy, bertemu dengan takdir, doa dan takdir bertengkar. Antara doa dan takdir bertarung, doa yang menang, takdir yang kalah. Jadi kita jangan suka, kayaknya ibu kenapa nggak gini aja? Ya udah takdir. Ibu kok nggak ngaji takdir? Orang malas nggak takdir. Betul gak Bu ya? Betul apa betul? Ibu kok gak baca Quran? Udah takdir gak bisa. Gak boleh. Ibu usaha dulu. Maka semua doa naik ke arsy, di arsy doa bertarung dengan takdir. Doa dan takdir kalah, doa yang menang. Kata Nabi, doa merubah takdir. Kita kadang-kadang mohon maaf kalau ngajinya gak tuntas. Kita bilangnya udah takdir, semua apa takdir. Doa merubah takdir. Doa merubah takdir. Alkisah Bunda saya yang dirahmati Allah, seorang Imam Bukhari, dengan izin Allah saya baru pulang dari Uzbekistan. Ya, bahkan kemudian Imam Bukhari ketika lahir kecil beliau buta matanya. Ibunya berdoa, zaman dulu Bu, belum ada rumah sakit, belum ada dokter spesialis ahli mata. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, biiznillah masih kecil sembuh Imam Bukhari, matanya bisa melihat. Dia berjanji untuk memanfaatkan matanya dengan baik. Dia belajar, menuntut ilmu sehingga dia bisa menghafal 300.000 hadis. 300.000 hadis, Bu. Kita gimana kita? Kita hadis arba'in aja belum. Ya kan? Halaman 1 balik lagi lupa lagi. Ya kan? Halaman 2 diapalin, halaman 1 lupa. Ya kan? Kalau kita begitu, lama apalnya, cepat hilangnya. Ya kan? Imam Bukhari 300.000 hadis, masih kecil berangkat ke Madinah dari Uzbekistan. Imam Bukhari nama aslinya adalah Abu Ubaidillah ya Muhammad bin Ismail, tapi lahir di kota Bukhara. Nama kotanya Bukhara, maka disebutkan Imam Bukhari dari disebut nama kotanya. Ibu di Uzbekistan. Sama Imam Tirmizi juga dari Uzbekistan. Imam Tirmizi namanya bukan Imam Tirmizi, tetapi beliau lahir di kota Tirmiz, maka disebutlah Imam Tirmizi. Masya Allah, Bunda jangan pernah berhenti untuk mengaji. Bunda jangan pernah berhenti untuk menimba ilmu. Siapa yang menimba ilmu barokah? Imam Bukhari menimba ilmu, menetap di Madinah 6 tahun, Bu. Dari Uzbekistan ke Madinah, Ibu lihat searching di map, di Google. Bu, berbulan-bulan baru sampai. Kita ngaji di Baitul Muhajirin, jalan kaki nyampe. Kadang-kadang nggak jalan kaki lagi bengong, waktu udah sampai. Saking dekatnya, gitu ya Bunda. Ini kita ngajinya nggak jauh. Kenapa sih kok malas banget? Gitu kan? Saya sampaikan ya Bu, kata Nabi SAW, majelis taklim adalah Raudhatul Jannah. Jika ada majelis taklim, mampirlah. Maka nanti Raudhatul Jannah ini akan Allah angkat di surga. Maka siapa yang suka mampir di situ dia akan masuk di dalam surga. Amin. Bu, Raudhah yang sesungguhnya kan adanya di Madinah. Jauh apa dekat? Kita ke sana, tapi kan baru pulang ya, Bu. Tapi kita kan nggak setiap saat ke sana. Kemana yang murah dan bisa setiap saat? Raudhatul Jannah.
majelis Baitul Muhajirin atau masjid yang dekat rumah atau tempat yang kamu lakukan, silakan. Insya Allah ini yang penuh keberkahan. Doa-doa makbul. Ketika ada di majelis, doa-doa makbul. Bahkan apapun niat orang di majelis, kalau udah mau pulang, berdoa nanti subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua dosanya diampuni oleh Allah. Enak ya Bunda? Masya Allah. Bunda, maka untuk itulah doa pasti dijawab oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah sahabat yang sangat disayang Rasulullah. Sampai-sampai dijuluki oleh Nabi, dia adalah seorang yang doanya selalu makbul. Di mana-mana doanya selalu makbul. Beliau. Satu ketika beliau diminta untuk menjadi komandan perang. Tiba-tiba besok mau jadi komandan perang, bisul tumbuh di mana-mana. Mana mabuk ada yang di paha. Sementara dia harus membangun kuda, kan komandan perang, bawa bendera. Betul gak Bu? Sakitnya luar biasa, bisul, baru tumbuh juga sakit. Ya kan? Begitu beliau nggak mau mengeluh, beliau doa, ya Allah ringankan sakitku, menangkan aku dalam menjadi komandan ini. Beliau berperang, kemudian menang dalam menjadi komandan dalam peperangan. Setelah menang, tidak ada luka apapun di paha bawahnya berdarah-darah. Kenapa Bu? Bisulnya pada bicara. Nabi bertanya, kenapa ya Sa'ad? Aku sebenarnya sakit ya Rasulullah, tapi aku tidak mau mengeluh. Aku berdoa kepada Allah, semoga aku setelah ini tidak pernah sakit. Maka sampai wafat, setelah sakit bisul itu, Sa'ad tidak pernah sakit lagi. Tunggu, doa merubah takdir. Doa merubah takdir. Jadi banyak-banyak doa. Semoga di hari tua bunda-bunda semuanya sehat walafiat, tidak ada yang sakit berkepanjangan, tidak menyusahkan anak cucu menantu dan keluarga. Semuanya insya Allah dimudahkan husnul khatimah. Insya Allah Allah berikan sehat walafiat dan barokah rezekinya. Sampai hari tua sehat walafiat dan masih bisa bersedekah dan berzakat. Diundang untuk berangkat umroh. Insya Allah. Demikian bunda-bunda saya yang dirahmati Allah. Nanti mungkin kita ada tanya jawab ya, senang sekali. Insya Allah jangan pernah bersedih. Semua doa-doa kita akan dijawab oleh Allah. Ya, semakin banyak berdoa, semoga semakin banyak dijawab oleh Allah. Demikian saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.